Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di channel Serdadu Tani. Di kesempatan hari ini saya kembali berkunjung ke dua kalinya di lokasi Banjaran Tempurejo, Tempuran, Magelang untuk melihat tanaman Pablo 86 dari Serdadu. Saat ini tanaman sudah berusia 72 hari. Tetapi saya ingatkan kembali kepada komandan-komandan taniku sebelum kita mereview keberadaannya untuk like, komen, share, dan subscribe channel Serdadu Tani TV agar kami bisa lebih berkembang dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi komandan-komandan tani. Yuk, Mas. Waktu pertama kali kami kunjungan di lokasi tanaman Pablo itu di usia sekitar 40-an hari, dan saat ini sudah berselang sekitar 30 harian. Di situ tanaman ini mengalami beberapa serangan, baik serangan busuk daunnya, serangan ulat, dan serangan hama tungau. Bisa kita lihat untuk posisi serangan tungau atau keriting ke bawah. Jadi di beberapa waktu lalu ada serangan seperti ini, kayak gini, dan itu diaplikasikan menggunakan pestisida atau insektisida Rotras sebanyak 15 mili per tangkinya. Alhamdulillah bisa dilihat untuk yang atasnya udah kembali normal lagi. Untuk serangan ulat kemarin memang luar biasa juga, ada serangan ulat itu menggunakan insek aben berbahan aktif emamectin benzoat. Untuk konsentrasinya sekitar 10 mili per tangki, dimix menggunakan tambahan bahan aktif metomil, itu untuk menanggulangi hama ulat yang ada di lahan ini. Untuk serangan berikutnya itu versi Cak Mamat, itu ada serangan busuk batang dan busuk buah. Kemarin menggunakan Azov dan Revus. Untuk aplikasinya sekitar 10-15 mili per tangki dan 25 mili untuk Revusnya per tangki. Seperti itu. Ini versi si penanam ya, Cak Mamat, seperti itu. Saat ini kita bisa melihat secara langsung tanaman Pablo dengan kondisi yang ekstrim, dengan curah hujan yang masih tinggi. Ini masih basah terus, di wilayah sini hujan terus-terusan, itu sehingga mempengaruhi dari segi pengocoran maupun dari segi aplikasi pestisidanya. Karena apa? Karena untuk pengocoran sendiri, ketika nanti salah dalam aplikasi pupuk fertilizernya, itu akan menjadi bumerang bagi komandan-komandan tani. Bisa layu, bisa nanti serangan jamurnya tambah banyak, seperti itu. Sehingga sejauh ini dengan vigor yang seperti ini sampai di usia 70 hari ini baru dikocor 4 kali infonya, baru dikocor 4 kali, dan baru diaplikasikan pestisida sejauh ini 8 kali. Karena memang ketika mau nyemprot hujan itu juga tantangan tersendiri bagi kita selaku petani. Alhamdulillah ini bisa lolos sejauh ini di usia 70 hari masih bisa lolos. Untuk
aplikasi yang terakhir pengocoran yang ketiga ya, yang ketiga pengocoran kemarin itu ada mutiara dicampur sama humid asid dan kalsium informasi kemarin dari Cak Mamat seperti itu. Yang 3 hari yang lalu baru dikocor keempat, itu hanya menggunakan pupuk saja beserta kalsium juga seperti itu. Untuk pestisida yang diaplikasikan terakhir mix antara obat ulat, kutu-kutuan dan jamur dimix jadi satu. Itu juga baru sekitar 3 hari yang lalu aplikasinya. Untuk kedepannya ini mungkin akan lebih, aplikasinya akan lebih rutin ya, karena memang saat ini memasuki usia ke-70 sampai selanjutnya itu fase-fase kritis karena posisi udah seperti ini. Udah seperti ini, kalau tidak dilindungi, diproteksi dengan pestisida dan nutrisi yang cukup, itu resiko bisa gagal panen kita. Kembali lagi kita melihat ini loh, buahnya kayak gini. Untuk tanaman Pablo 86 dari Serdadosit, ini figur bisa dilihat sangat menyenangkan. Kemarin memang dilakukan perempelan ya, tetapi Cak Mamat tidak melakukannya kembali karena Cak Mamat punya dasar di mana ketika kondisi cuaca hujan yang luar biasa, kelembaban yang luar biasa, kita melakukan perempelan terus-menerus, dikhawatirkan, beliau itu mengkhawatirkan nanti ada luka dari tanaman, dan itu ketika tidak langsung ada aplikasi fungisida, takutnya luka itu jadi busuk malah jadi bumerang gitu loh, sehingga di usia berapa itu udah tidak dilakukan perempelan lagi, posisinya jadi seperti ini, banyak percabangan-percabangannya, dan itu berpengaruh juga ke buahnya, sebetulnya buah atas. Tapi ya gimana lagi, kondisinya memang di sini lumayan ekstrim kemarin. Kalau untuk faktor tungau kemarin itu juga nggak enak juga ya, itu pengaruh ke buahnya. Ini serangan kemarin, ini salah satu contoh. Ini kemarin ada serangan ulat. Nah ini bolong-bolong, ini bolong. Tapi aplikasi Aben sangat membantu sehingga untuk yang ke sini aman. Buahnya pun bisa dilihat, tiap percabangan ini keluar 2. Pablo 86, oh sak jempol, coba, sak jempol iki dan ini satu percabangan keluar 2, ini loh. Sak jempol satu percabangan keluar 2. Untuk karakteristiknya memang di buah muda Pablo ini ke atas di buah mudanya, tapi ketika nanti memasuki masa masak buahnya akan turun dungkluk gitu. Nah itu penciri dari Pablo 86. Tingginya ya lumayan, di usia 72 hari rata-rata segini, 160 ada, 150-an ada, dan di beberapa tadi udah lebih ya. Karena ini ajirnya ini termasuk yang tinggi, ini ajirnya ini sekitar 170-an. Kemarin pesennya seperti itu. Bisa direview loh. Ini yang nggak dirempel lagi, tapi buahnya tetap maksimal ini. Oh, sak jempol, keras. Untuk mendukung pertumbuhan dan di usia 72 hari ini, sebaiknya komandan-komandan tani besok lebih mengoptimalkan pemakaian
fertilizer yang ke buah ya, agar untuk memacu pertumbuhan pembesaran buahnya massal dan di percabangannya tetap tumbuh Di usia 70 hari ya, Bos ya? ya. Dan tetap mengeluarkan bunga yang jadi. Bunganya jadi, ini bakal buahnya ini kan nyentel Mas. Bosone cemendel loh, ini kan cemendel ini. Ini kan jadi mengoptimalkan untuk fertilizer agar bakal buah ini, bunga ini menjadi bakal buah yang jadi, yang cemendel, tidak rontok. Itu tidak rontok. Bisa dicek di bawah pun yang rontok hanya beberapa ini. Ini kan yang rontok hanya 1-2 kan gitu. Jadi alhamdulillah ini baguslah menurut saya, dengan kondisi yang ekstrim, masih dengan curah hujan tinggi dan sebagainya, ini bisa bertahan sejauh ini. Pablo masih bisa bertahan, dan kemungkinan nanti didukung dengan aplikasi pestisida, tentunya tidak meninggalkan fungisida, tetap pakai mankoseb untuk pokok ya, mankoseb itu dengan cuaca yang kayak gini, dan penambahan-penambahan yang lain seperti nanti penambahan azoxystrobin dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Sik Bos, aku pengen ngerti. Pablo 86 iku sik kepiye? Kayak gini bukan? Oh iya. Oh iya toh? Coba Bos, didungke toh. Nih. Oke. Ini Pablo 86. Loh. Sama ya Bos ya? Nah yo sama. Kalau nggak sama yo. Berarti memang asli, terbukti daya tumbuh dan buah. Ya ini sangat recommended lah. Untuk Pablo 86 itu sangat recommended ketika ditanam di cuaca yang ekstrim kayak gini, atau di musim penghujan, awal-awal musim penghujan. Menurut saya recommended untuk petani-petani yang menanam di wilayah ekstrim seperti itu. Bisa dicoba. Nek ra percaya, jajalen, nanti klik di link deskripsi di YouTube-nya. Wes, nek ra percaya jajalen dan jamin ketagihan. Oke, ceken Mas.